Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajikal karimi wa azimi sultanik. Nahmatuhu wa hamdihi wa nastaghfiruh wa astaghfarih wa bihi nasta'inuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah anna alaili wa hum yasjudun yu'minuna billah wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas solihin. Sadaqallahul azim. Surat Ali Imran 113, 114, 115. Jamaah subuh yang sangat saya hormati, wabil khusus pada para alim ulama, tokoh masyarakat, para bini sepuh yang saya muliakan rahimakumullah. Mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT sehingga pagi ini kita masih dihidupkan oleh Allah SWT dan bisa menjalankan ibadah subuh di 10 hari terakhir, yaitu hari-hari kita akan selalu ingin bertemu Allah SWT di dalam iktikaf kita. Dan salawat salam kita unjukkan datang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pepareng wonten ing wekdal ini saya matur singkat untuk menambah materi iktikaf kita, yaitu iktikaf itu kan satu ibadah yang bersifat pribadi. Jadi ketika iktikaf Rasul itu membuat semacam tapir gitu kan, kayak tenda, sehingga Rasulullah tidak berhubungan dengan yang lain. Jadi khusus kalau hari-hari biasa kita menambah silaturahmi, menambah kawan gitu, tapi khusus untuk iktikaf memang ibadah yang sendirian. Kita akan merenungkan betapa kebesaran Allah pada kita. Jadi kalau pas iktikaf kok nambah follower gitu ya, nambah link gitu ya, itu bukan iktikaf ya, berarti iktikaf kita gagal gitu ya. Jadi 10 hari ini benar-benar Rasulullah dan istrinya pun tidak berhubungan sama sekali. Bahkan digambarkan ketika menyisir rambut, Rasulullah itu tidak keluar dari masjid. Hanya kepala beliau yang dikeluarkan lalu disisir oleh istri beliau. Saking ingin menjaga ke privasi dari beliau. Baik, saya akan mencoba untuk melihat sesuai dengan keilmuan saya, yaitu penciptaan manusia. Sedikit, ini ada hal yang sangat rumit tapi menjadi sederhana. Di dalam surah Ar-Rum 21-22 itu Allah memerintahkan kita untuk menikah gitu ya, menikah berpasang-pasangan. Nah, saya akan coba untuk menyampaikan mulai Ar-Rum 21 urutannya ya, Ar-Rum 21, Ar-Rum 22, nanti masuknya di Al-Mu'minun 12-14, Al-Hajj ayat 5, kemudian nanti masuk ke Al-A'raf 172. Ujungnya nanti di Al-Aqaf 15. Ini satu rangkaian yang Allah sampaikan bahwa kita itu tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam rahim. Ada di surah Luqman. Luqman itu surah ke-31, ayatnya 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadinasu ma taksitu godan wa tadinafsu bihi fil ardin tamud innallaha alimul khabir. Allah mengatakan kamu itu tidak tahu tentang waktu, saah. Dan semua itu yang tahu Allah. Kamu juga tidak tahu tentang wazunazil ghaits. Bagaimana ghaits? Ghaits itu artinya hujan. Tapi dalam konteks Al-Luqman artinya kebaikan. Jadi bisa kita bayangkan, waktu tidak tahu.
Kebaikan turun pun kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dalam bahasa Jogja, ya awal dhewe ngertine opo kan. Yang ketiga, Allah mengatakan bahkan wayak lamu mafil arham. Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam rahim. Kita pernah di dalam rahim, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena memang Allah itu menghendaki itu sebagai kegoiban, sebagai misteri yang kita tidak perlu tahu. Kemudian lebih tinggi lagi, Allah mengatakan kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bahkan kamu tidak tahu di fil ardin tamut, kamu tidak tahu di bumi mana dimatikan. Bapak Ibu bisa membayangkan, waktu orang ngerti, kebaikan ya orang ngerti, dalam kandungan orang ngerti, sesuk isi urip apa ora ngerti, di bumi mana dimatikan, kita tidak tahu. Ya Allah dia ngertinya apa? Untung kita itu tidak tahu. Cuman kalau tidak tahu itu yuk sok tahu. Nah ini yang jadi masalah. Gitu. Maka akan ada dua ekspresi ketidaktahuan itu. Satu menjadi tawadhu, mergo rumangsa ora ngerti apa-apa, pasrah pada Allah. Tapi yang kedua menjadi takabur malah sombong, mergo ora ngerti ning sok ngerti. Nah inilah yang harus kita mulai pikirkan, latihan jadi wong ora ngerti apa-apa. Wangel to menika. Biasanya wong kan pinginnya ngerti apa-apa ngerti. Ini ngerti. Kokean ngomong ngoten niku. Wong kan nggak kokean ngomong niku mesti bodoh. Esuk niki sing kokean ngomong sinten? Nggih kula bodoh dhewe nggih. Ya ora apa-apa nggih. Sing ceramah bodoh jamaah kok nemen ya ora ta jamaah ya pinter. Termasuk di dalam masalah ini. Mari kita mulai ini. Pertama Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda kebesaran Allah adalah memasangkan berpasang-pasangan. Kamu azwaja litaskunu ilaihi. Di dalam ayat ini kita tahu dalam tata bahasa Al-Quran Ar-Rum 21 itu sifatnya plural atau majemuk. Sehingga kalimatnya menjadi berpasang-pasangan. Lalu orang mengatakan, oh iya berarti harus banyak pasang-pasangan di dunia. Tapi ada yang menafsirkan menurut versi sendiri yang rodok pedup. Gitu. Berarti Pak Ustadz, nak niku berpasang-pasangan berarti berpasangan lebih dari satu kali. Gundulmu langane gitu. Lanjut tafsirin ngono lagi rapen. Itu oke lah, berpasangan kita sudah tahu laki-laki perempuan. Memang itulah sunatullah karena itu menunjukkan kebesaran dari Allah. Namun ketika kita lihat yang ayat 22 ada kalimat napa? Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bahwa yang dipasangkan itu dua, yaitu alsinatikum wa alwanikum. Ini keren sekali betapa Allah itu menyampaikan Al-Quran itu sangat dalam. Dan itu detail banget. Sehingga Allah mengatakan yang dipasangkan di samping tadi laki perempuan, yang kedua ini adalah alsinatikum wa alwanikum. Alsinatikum itu lisan, kebudayaan, kebiasaan. Menikah itu adalah menggabungkan dua kebiasaan yang berbeda. Maka Allah mengatakan wahtilafu harus pembeda. Apalagi beda daerah ngaten nggih. Wong sing sak perumahan wae tonggoan itu mesti beda. Sing iki seneng pedes, sing iki seneng gurih, sing iki seneng garingan, sing iki seneng nganggo kuah. Misalnya, ini sudah berbeda dan ini harus disatukan. Makanya ketika kita menikah misalnya itu ya kita menikah ya berarti menyatukan dua hal yang berbeda. Bapak kan ini sudah kelihatannya kan sudah senior semua gitu. Wis menikah wis suwe artinya paham betul bahwa ada perbedaan. Memang 3 bulan pertama itu kelihatannya masih fine-fine saja. Saling memahami. Makanya saya selalu mengatakan bahwa memang bulan madu itu hanya 3 bulan. Habis itu jadi bulan-bulanan. Nah, yang kedua ini yang penting. Wa alwanikum. Keren banget menikah. Kita nggak pernah berpikir kenapa Allah mengatakan wa alwanikum. Alwanikum itu warna kulit. Warna kulit itu genetik. Ketika genetik, maka mesti hubungannya dengan hubungan darah. Makanya ketika pernikahan itu, di samping pernikahan alsinatikum juga muhrim tidak boleh. Ribuan tahun yang lalu, bahwa kita sudah tahu ketika Al-Quran turun, bahwa
menikah dalam lingkaran muhrim kan hubungan darah tidak boleh. Makanya muhrim itu tegas sekali di dalam Al-Quran. Siapa saja yang boleh, siapa saja yang tidak. Sampai Rasulullah itu membreakdown dengan sangat rigid. Kan jarang serigid itu ya, Pak Dene, anak Pak Lie, itu sampai rigid. Kenapa? Karena ternyata ini sangat penting. Setelah bioteknologi ketemu, ternyata baru diketahui bahwa ketika itu muhrim, ada hubungan darah, maka ada rangkaian basa nukleotida, kromosom yang mirip. Ada titik-titik tersentuh disebut dengan sandi, basa nukleotida, asam aminonya itu mirip. Dan itu kalau disatukan, itu akan terjadi abnormalitas kromosom. Ada perubahan sifat kromosom yang biasanya mengeluarkan namanya gen resesif. Gen resesif ini kok gen yang tidak baik. Jadi kalau itu disatukan, nanti yang keluar itu gen itu ada yang baik, ada yang tidak. Nah kebetulan kalau itu sedarah itu tidak baik. Ini ketemu setelah bioteknologi maju sekian ribu tahun kemudian. Kenapa Bapak? Ternyata yang disatukan itu aswajalitas kun ilahi itu adalah yang disatukan adalah basa nukleotida, asam amino. Jadi gampangnya pun ngaten ya, enggak apa-apa nggih agak ilmiah sedikit karena ini bahan kuliah saya di UGM. S3 meneh gitu ya. Jadi Bapak setelah ini paling tidak sudah lulus S3 di Gajah Mada dan nggih. Khusus masalah niki nggih, masalah meteng-metengan niki gitu ya. Nah, badan ini itu punya sifat genetik yang tadi alwanikum itu namanya fenotip. Nah, genotipnya itu dipakai istilah 2N kata. Itu adalah rangkaian asam amino yang bentuknya ngoten iki. Itu namanya double helix basa nukleotida. Nah, niki double. Nah, misalnya pun ngata, ada orang punya rambut keriting. Itu mangke di genetik ini kok menunjukkan keriting. Zaman biyen kan ono rebonding, nggih tak inget ta, diluruskan. Ning 2 minggu ya balik meneh. Dadi lurus meneh, dadi keriting meneh karena memang asline keriting. Sekarang ibu-ibu sukanya pengen putih. Kaya artis Korea nih kok njur nang salon do whitening ya ta diputiske dilabur dan ya. Kemudian dadi putih. Ning kok 2 minggu balik ireng meneh ngoten nggih. Dadi bukan whitening tapi blackening ngoten ya dadi ireng meneh. Itulah sifat asli. Nggih ana wong sing sifate kok cerewet ngoten nggih. Kok le omong ding kok kudu cerewet nggih. Itu gene nggih ngoten niku. Ketoke meneng ngono wis dil ya omong meneh. Ya karena itu gawan bayi ngoten nggih. Bring baby ngoten ya. Ketika itu 2N nanti setelah jadi nutfah itu Al-Mu'minun 12-14 Al-Hajj ayat 5. Ya itu kan nutfah namanya. Nutfah itu sebenarnya adalah bibit dari kakung putri. Nah, bibit kakung putri itu ternyata setelah disediki mboten 2N lagi tapi jadi N. Jadi sing double ngoten niki itu memisah. Itu namanya meiosis. Pisah engko N saka si A, N saka si B. N saka si kakung digawa sing jenenge bibit kakung, jenenge sperma. Sing putri digawa saka putri namanya sel telur atau ovum atau oocyte. Niki N ketemu N. Iki ora oleh muhrim. Makanya Allah mengatakan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Lalu inilah yang dipasangkan di samping kakung putri ada pemasangan genetik. Karena intinya di sini N saka sing kakung, N saka sing putri. Kemudian disatukan oleh Allah. Cara menyatukannya harus halalan toyiban. Supaya halal khotiban, maka ini harus misakon golidon, ijab kabul yang kuat, perjanjian yang kuat. Karena niki nanti jadi individu baru. Jadi menungso anyar. Luar biasa ini. Okay. Jadi hati-hati menungso anyar itu diciptakan dengan proses yang sangat rumit. N ketemu N, wis halal, ijab. Jika misalkan golidon, itu saking istimewanya, janji itu dalam Al-Quran hanya disebutkan 3 kali. 2 di An-Nisa, 1 di Al-Ahzab. Yang 2 itu janji Nabi Rasul kepada Tuhannya, kepada Allah. Sing siji janji suami kepada istrinya. Jadi janji seorang suami kepada istrinya itu janji yang sakral. Janji yang selevel dengan janjinya Nabi dan Rasul kepada Allah. Kan luar biasa.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang menikah itu janjinya kali Gusti Allah selevel Nabi janji kepada Allah. Keren banget menikah. Maka disebut misakon golidon. Halalah mereka. Ini berbeda, dipasangkan. N ketemu N. Nah, ketika N ketemu N inilah yang harus hati-hati. Makanya didhawuhi untuk berdoa. Jadi berdoa. Bapak Ibu nyun sewu masih apal doa pada ibadah kakung putri? Allahumma barik lana fima royak madang meneh gitu ya. Allahumma janib si syaitan. Ya Allah, jauhkanlah anak ini dari setan dan jauhkanlah rezeki anak ini sampai hari kiamat dari setan. Jadi ketika akan menggabungkan ini harus berdoa, minta izin. Karena nanti ada peristiwa yang luar biasa. 10 jam setelah sperma ketemu oosit ini, anak itu sudah ditentukan sifatnya. Semuanya, Pak. Semuanya. DNA-nya itu sudah ketemu. Sifatnya nanti 10 jam. Nyun sewu. Misalipun lo nemokke sperma kalian oosit itu jam 12 malam, maka jam 10 pagi, anak itu sudah ditentukan semuanya. Masya Allah, subhanallah. Arab lanang apa wedok. Itu sudah tinggal 10 jam. 10 ini sudah ditentukan semuanya. Dia itu mau rambutnya sesuk keriting apa ora, IQ-nya berapa, mata ini biru atau hitam, itu sudah ditentukan hanya dalam waktu 10 jam. Yang namanya polimorfonuklear. Kalau itu nggak usah, ini bahasa medis. Tapi yang penting adalah betapa Allah. Makanya yang namanya proses sampai menuju ini, prosesnya panjang. Dan itu ada setelah Islam turun. Ini loh kerennya Rasulullah. Karena dulu sebelum Rasulullah turun, wonten Arab ini, kok zaman jahiliyah, wanita itu tidak pernah ada ijab kabul. Tapi dituku. Jadi selevel dengan onta. Dituku, kemudian apa jenenge ditinggo jeleh jolke. Nah cara kene nggih tuh dituku misalnya nggih nek urung ana ijab kabul yo jeleh jolke nang gamping gitu, limusin atau PO gitu ya. Lo untuk sing rodok gede misalnya rodok lemu kan padha karo sapi ta. Tapi Rasul turun yang dibebaskan namanya mustadza'afin. Golongan mustadza'afin itu apa? Wanita. Yang pertama kali dibebaskan itu wanita, karena waktu itu di jahiliyah wanita jelas tidak punya harga diri, toh anak perempuan aja dibunuh, ya tidak punya harga diri. Tapi setelah Rasul turun, akhirnya meningkat. Dan untuk Indonesia intermezzo, ya saya jauh perso, itu keren. Ibu-ibu nih kudune bersyukur loh dipersunting bapak-bapak Indonesia itu. Karena sejak dulu sudah equal, ya toh, sejajar. Gitu Bu. Bersyukur mboten jenengan kadang. Ayo kadang-kadang jenengan iki. Karena tahun 2002 saya itu berangkat ke Jepang untuk belajar S3. Itu di sana misalnya ono kakung putri ditekoni. Ari wadari deska. Kuwi sapa? Ngoten jawab, watashi no kanai des. Kanai itu kanji si artinya konco wingking. Teman belakang. Jadi saya itu 6 tahun sekolah di sana itu ora tahu ketemu bojone profesor saya. Karena ora oleh melu. Hanya di belakang. Keren tahun untuk orang Indonesia. Tahun 2007 saya pulang, 2010 saya ke sana lagi, nggih, napa postdoc. Baru beda. Ari wadari deska watashi no suma. Suma niku artinya teman pendamping. Jadi mulailah equal. Nah Indonesia kan ket biyen gitu. Ngantek malah sik lanang kalah gitu. Kita delok ya biasanya ngoten iki nggih. Nang dindi nak pengajian ibu-ibu ceria. Nak sing bapak iki mesti wajah-wajah tertekan. Yo sapa sing muni ustate bareng ngono. Ayo cetha kula bareng. Iki curhat ya ngoten ya. Kula nang UGM ya pimpinan, ya guru besar, ya profesor nang UGM gitu. Nang omah ya anu sapa sing muni kutuk. Kutuk enak aja. Hamba sahaya ngoten ya. Akhirnya nopo 10 jam ditemukan. Iki keren banget nih Pak. Misalnya bapaknya dhuwur, ibu endek, anaknya dadi sedengah. Cobi bayangkan betapa Allah itu begitu luar biasa. Menggabungkan miliaran asam amino itu. Digabung ke sitik akhirnya jadi double helix.
Betapa rumitnya manusia diciptakan. Nah, delokane kan ora mikir gitu awake dhewe wis ngono kuwi esuk hamil, lahir ngono syukuran ulang tahun ngoten ya. Nah, besok gawe meneh ngoten ya kan. Kan sesederhana itu toh. Tapi sebenarnya di balik itu ada kekuatan yang rumit banget. Bapaknya dhuwur, ibu endek. Kok iso anaknya dadi sedengan. Bapaknya rambutnya keriting, ibunya rambutnya lurus, anaknya jadi bergelombang. Nggih mboten. Bapaknya urutnya mancung mlebu, ibunya mancung metu, anaknya dadi kok pesek ya ora sedengan gitu. Bapaknya ireng, ibunya putih, anaknya dadi ya ora ono anak kok belang-belang sampeyan gitu. Bapak ireng, ibunya putih, anaknya abu-abu. Anak abu-abu nggih ra ono ya paling ora sawo mata. Saelek-eleke sawo sok ngoten ya. Kan itu digabungkan. Itu hanya butuh waktu 10 jam. Masa nggak usah nunggu 4 bulan roh ditiupkan. Secara medis loh nggih. Tapi secara agama memang kegaiban itu roh baru 4 bulan. Tapi secara medis DNA itu sudah ketemu hanya 10 jam. Dan saya sendiri yang membuktikan bahwa ketika 10 jam yang namanya embrio itu nanti saya tes sampai dia lahir 100% tidak ada perubahan. Karena teknologi maju, baru embrio segini ini kita sudah tahu jenis kelaminnya, DNA-nya kayak apa, kemudian dicek di lahir ternyata ini 100% sama. Makanya prosesnya menjadi panjang dan harus ikut dalam aturanipun Allah SWT. Sehingga ketika mau berhubungan suami istri saja, harus ada doa supaya setan tidak hadir di sana. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Di dalam Al-Mu'minun ada nutfatan alaqatan mudghah. Ada nama sperma, oocyte, kemudian jadi embrio. 24 jam menikah baru 2 sel, Bapak. Keren banget, 2 sel. Jadi loro ngoten iki. Nanti umur 48 jam jadi papat. 72 jam jadi 8. Sel itu membelah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nanti 7 hari itu baru kira-kira 100 sampai 120 sel. Nah, 7 hari ini yang dikenal oleh kita adalah ditransfer tinggal bayi tabung. Jadi usia 7 hari dipindahkan di tempat yang kuat, Ar-Rahman, Rahim. Di tempat yang kuat karena menopo, karena yang masuk itu belum punya apa-apa. Ini hebat lagi. Yang hebat 2. 1, bagaimana sesuatu zat yang masih belum bersifat, orang apa-apa nih, orang jantungnya yang urip. Masya Allah, itulah Allah Ta'ala. Orang apa-apa urip ditempel kecek, kemudian menyatu dengan rahim seorang ibu. Ini yang hebat banget. Lalu setelah itu membelah jadi 2, 4, itu yang memberi makan ibunya. Makanya ibu itu keren. Mau apapun saelek ibunya misalnya galakin nemen ngoten nggih. Ora peduli, tapi tetap saja ketika dalam kandungan hanya ibu itulah yang memberi makan kita. Jadi kalau kita itu sama ibu aja kita masih durhaka misalnya, itu dosanya gede. Ketika kecil itu kita itu nggak bisa apa-apa. Leming sel cilik kok. Akhirnya yang beri makan ibu, yang beri minum ibu. Bahkan ketika itu yang hebat, kenapa pada embrio transfer yang menggunakan alat itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada rahim ibu? Karena rahim ibu itu sangat fleksibel. Ketika suhunya turun, maka ibu menaikkan. Ketika pH-nya turun, ibu menaikkan. Ketika asam, kalau asam harus alkali misalnya, dinaikkan. Keren banget mboten niku. Dan itu sesaat. Begitu turun, jadi di dalam kandungan ibu itulah maka Allah mengatakan bahwa so'inal insana biwalide ihsana hamalatku umuhu kurhahu. Mengandung dengan susah payah. Jadi 9 bulan itu tidak sekedar ibu berat mergo nggawa kandungane, tapi lebih dari itu ada laboratorium inkubasi yang sangat keren banget. Ya, sing ketika kita kudune mati ra mati, itulah ibu kita. Jadi kalau kita sama ibu itu tidak taat, maka kita akan durhaka banget. Karena 9 bulan itu beliau luar biasa. Saya biasa kelingan ibu saya.
Makanya Allah sampai mengatakan hamalatku ummuhu kurha, mengandung dengan susah payah. Tidak hanya ketika 9 bulan itulah yang tidak bisa ditandingi apapun. Ketika kita nggak bisa apa-apa, kita nggak mungkin berkembang, tiba-tiba ibu kita yang memberi itu every single second. Tidak hanya sehari, every single second, setiap detik itu kita dijaga. 4 sel, 8 sel, sampai kalau kita menjadi 120 sel, lalu berkembang menjadi tangan, kemudian menjadi kaki. Masya Allah, mau apa lagi? Kurha, kemudian melahirkan dengan susah payah juga. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, sekedar ya, betapa Al-Quran itu begitu dalam. Al-Quran itu begitu sangat detail. Dan Allah itu membuat semuanya itu step by step dengan detail sekali, tanpa cacat. Sempurna sekali menciptakan manusia ini. Belum nanti kita bicara tentang bagaimana organnya itu berada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, inilah mari kita tambahi perenungan kita, introspeksi kita, memulai betapa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kemudian menjadi satu makhluk yang seperti ini. Tidak ada lain kecuali kita akan kembali. Wa ilahi nusur. Kita kembali menjadi zat yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Menjadi yang zat yang makhluk yang nothing, bukan something. Karena memang aslinya kita itu nothing. Hanya karena ibu kita, hanya karena Allah SWT yang membuat kita itu menjadi something. Jadi betapa doa itu hanya 3 yang sangat mustajab, yaitu doa seorang ibu, doa orang yang safar, dan doa orang yang terzalimi. Demikianlah sekilas saja saya mencoba untuk menambah kerendahan hati kita, ya, dan keyakinan kita Al-Quran, dan yang ketiga hanya Allah lah semuanya yang membuat kita sampai saat ini, dan semoga kita tetap menjadi orang-orang yang tawadhu sehingga menjadi kekasih Allah SWT. Mungkin Bapak Ibu sehat walafiat, Bapak Ibu kita juga sehat walafiat, ingkang sampun sedo. Mari bareng-bareng kita berdoa untuk orang tua kita nggih, pribadi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi yang sudah sedo, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di alam barzah, dihindarkan dari siksa kubur, dimudahkan urusannya, dimasukkan ahlul jannah. Amin. Yang masih sugeng semoga diberi kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Demikian mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.